Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Rentetan ulasan-ulasan saya mengenai kemunculan Nabi Isa misalkan, kemudian kemunculannya Ad-Dajjal, kemudian kemunculannya Ya'juj Ma'juj. Ini juga hampir berbarengan juga dengan kemunculannya Al-Mahdi, semacam itu ya. Memang ini menurut saya ya itu satu paket menurut saya. Jadi kalau yang saya tahu ya, dimulainya itu munculnya Ya'juj Ma'juj ya, yang di tahun 19 itu ya. Kemudian munculnya turunnya Isa Al-Masih itu di tahun 2010 juga berbarengan dengan munculnya diturunnya Al-Mahdi. Bahkan sudah sampai disebutkan sendiri ya bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Kanjeng Rasul, yaitu ahli baiti yang namanya sama dengan namanya Muhammad, dan ayahnya seperti nama ayahnya Muhammad, yaitu Abdullah. Oleh karena itu saya katakan yang diturunkannya saat ini ahli bait ini pada dasarnya juga Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri, itu loh Mas ya. Walaupun mungkin saat ini namanya belum tentu namanya Muhammad ibnu Abdillah ya. Muhammad ibnu Abdillah bisa jadi nama yang lain. Semacam itu. Bab apa? Sudah saya katakan ya, bahwa dalam Al-Quran sudah mengatakan kalau dalam kitab Taurat itu juga disebutkan ayat yang mengatakan bahwa akan muncul nabi terakhir yang namanya Ahmad. Demikian halnya juga disebutkan dalam Injil menurut Al-Quran semacam itu. Juga disebutkan ayat yang mengatakan bahwa akan muncul nabi terakhir, akan diutus nabi terakhir yang namanya Ahmad ya. Tapi saat itu yang muncul adalah Muhammad ibnu Abdillah yang dari bangsa Ajam, yaitu bangsa Arab ya. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini tidak percaya. Karena apa? Ya saya sangat meyakini bahwa karena mereka juga meyakini kitabnya yang diturunkan itu, yaitu dalam Taurat dan Injil. Kalau yang disebutkan dalam Taurat itu namanya Ahmad, bukan Muhammad ya toh. Demikian halnya saat ini saya katakan bahwa yang jadi Al-Mahdi saat ini memang ahli baiti, yaitu yang namanya Muhammad ibnu Abdillah ya. Tapi yang saya tahu boleh jadi namanya tidak seperti yang digambarkan dalam hadis itu ya. Tapi yang jadi jelas-jelas yang disebutkan dalam al-hadis itu Muhammad ibnu Abdillah, macam itu loh Mas ya. Oleh karena itu sebenarnya ciri apa yang mendasari bahwa seseorang itu Al-Mahdi atau ahli baiti atau Muhammad ibnu Abdillah sendiri? Seandainya pun dengan nama yang saat ini muncul, misalkan nama Indonesia misalkan ya, yang namanya mungkin tidak sesuai dengan nama yang disebutkan dalam hadis itu ya. Kriteria yang yang utamanya tentu dia akan berbuat seperti perbuatan Kanjeng Rasul itu ya. ya
perbuatan apa? Haliyahnya yang dilakukan saat ini juga cerminan dari perbuatan Kanjeng Rasul dulu, semacam itu ya. Mungkin saat dulu Kanjeng Rasul diutusnya ini menjadi nabi rasul yang ummi ya. Saat ini mungkin tidak ummi lagi ya. Cuma dari situ wawasannya, kebijakannya, pemahamannya tentang wahyu-wahyu dari Allah ini cerminan darinya ya. Macam itu ya. Keberaniannya ya. Macam. Oleh karena itu saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi, saya sangat meyakini turunnya di Indonesia. Dan saya sangat meyakini bahwa karena turunnya di Indonesia ya, saya tahu memang namanya bukan nama-nama yang disebutkan di hadis itu Muhammad ibnu Abdillah ya. Namanya memang tidak, yang saya tahu tidak seperti itu. Cuma kalau orangnya ya memang ya Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri ya, macam itu loh. Oleh karena itu, jikapun ada yang namanya sama ya, tapi bukan dia ya kan, yang jelas harusnya kan percaya yang walaupun namanya ya tidak sama, tetapi dia ya dia yang asli, yaitu Kanjeng Rasul itu sendiri, itu loh Mas ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan orang-orang yang mengaku kalau dia Al-Mahdi, atau mengaku kalau Al-Mahdi itu turunnya di kelompok dia misalkan ya. Berhati-hatilah ya. Karena apa? Ya karena Allah ini ya sekehendak hanya Allah sendiri ya. Misalkan dalam Injil dan Taurat sudah dikatakan namanya Ahmad, yang nabi terakhir itu toh, yang ternyata namanya Muhammad. Kemudian munculnya pun juga dari bangsa yang ajam, yaitu bangsa Arab. Ya, demikian halnya saat ini. Ini memang saya katakan munculnya Muhammad ibnu Abdillah yang sebagai Imam Mahdi ini juga muncul dari bangsa yang ajam, yaitu yang saya tahu dari Indonesia, khususnya Jawa ya. Dan namanya pun juga tidak sama dengan yang sampean pahami dalam Al-Quran, dalam hadis itu ya. Inilah cara Allah menyembunyikan, mungkin ya, menyembunyikan Al-Mahdi itu ya. Demikian apa kriteria selanjutnya, yaitu pemahamannya tentang Allah, misalnya pemahamannya tentang Al-Quran, pemahamannya tentang agama-agama, kelima agama. Saya sangat meyakini Al-Mahdi atau Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri sangat memahaminya ya, semacam itu. Kemudian pengetahuannya tentang akhirat, misalnya pengetahuannya tentang tentang ilmu politik, dan ilmu duniawi, saya sangat meyakini Al-Mahdi sangat memahaminya itu ya, sangat memahami itu. Kenapa? Minimal Al-Mahdi juga dijalankan di situ untuk merasakan, misalkan menjadi orang yang tidak punya apa-apa semacam seperti apa, dia juga pernah menjalaninya itu. Kemudian kalau saya katakan ilmunya lah dunia ya,
dia pun juga bertemu dengan Nabi Khidir semacam itu. Kemudian dia juga memahami masalah ajaran agama Islam lebih dari sampean-sampean ya. Kemudian dia juga memahami ajaran Jawa misalkan lebih dari sampean-sampean juga ya, semacam itu. Kenapa? Karena pemahaman dari agama-agama itu adalah Allah. Semua agama itu merujuknya adalah Allah. Ya yang tahu Allah ya orang yang paling diutusnya itu ya toh. Ya. Semacam itu. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan seseorang yang mengklaim diri kalau dia itu Al-Mahdi hanya karena dia misalkan waskito atau menebak sesuatu yang akan datang misalnya. Tidak harus demikian itu loh Mas ya. Tidak harus mengetahui bahwa siapa leluhur sampean misalkan ya, tidak harus semacam itu, harus tahu semuanya, tidak semacam itu. Memang pada dasarnya Al-Mahdi itu tahu ya, kalau ingin Allah memberitahunya ya. Tapi untuk pemahaman ilmu dunia, ilmu agama yang lain, saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi sangat mengetahuinya ya. Ini sebagian kriteria si Al-Mahdi semacam itu ya. Sebab ilmunya sudah saya katakan ilmu laduniyah, langsung dari Allah ya, semacam itu. Nah, karena itu bukan hal yang mustahil jika dia juga sebagai Isa ibnu Maryam itu sendiri ya. Dia juga sebagai Muhammad ibnu Abdillah itu sendiri ya. Dia juga sebagai Al-Mahdi ya. Oleh karena itu seperti yang dikatakan ya dalam Al-Quran kalau nggak salah ya, ana inda dzanni abdi bi ya, saya ini ya pokoknya ya menurut sampean saja, apa yang sampean katakan ya itu saya. Itulah Allah berkata demikian itu. Jadi seandainya pemahaman Hindu ya, Allah dipahami misalkan sebagai Dewa Krishna ya benar saja, itu juga Allah ya, semacam itu. Kemudian dipahami dalam pemahaman umat Kristiani misalkan sebagai juru selamatnya, ya benar juga semacam itu ya. Untuk orang Islam dipahami sebagai Allah, ya benar saja. Memang siapapun itu, apapun itu sebenarnya itu adalah zatnya Allah ya. Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi, berhati-hatilah terhadap orang yang mengaku diri. Yang saya tahu sampai saat ini ya, Al-Mahdi belum muncul secara terang-terangan, ini yang saya tahu ya, semacam itu. Oleh karena itu jika ada seseorang yang mengaku diri Al-Mahdi, mungkin yang saya yakini itu bukan Al-Mahdi ya, semacam itu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.